Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, dalam rangka kegiatan Rakernis Korps Brimob dan Baharkam Polri tahun 2025, Korps Polairut mendirikan booth pameran dari polisi air yang memamerkan berbagai perlengkapan alat material khususnya Almatsus dalam mendukung tugas pengamanan wilayah perairan Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa Polri TV, Anda masih bersama kami dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Teknis Gabungan antara Korps Brimob Polri dan juga Baharkam Polri yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri tepat pada hari ini, yaitu Kamis 15 Mei 2025. Tentunya ada hal yang menarik pemirsa, yaitu terdapat booth yang didirikan oleh Baharkam Polri dan di dalamnya terdapat satuan kerja. Untuk mengetahui detailnya, saya akan berbincang pertama kali tentunya dengan Ibda Dimas. Baik, selamat siang Ibda Dimas. Selamat siang, Mbak. Baik, mewakili dari Korpol Airut ya? Betul, Korpol Airut Baharkam Polri. Baharkam Polri. Betul. Baik, Ibda Dimas, boleh dijelaskan kepada pemirsa Polri TV tentunya apa saja yang ditampilkan di booth ini dan terkhusus pada Korpol Airut ini. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan menjelaskan beberapa peralatan yang kami bawa, khususnya pada acara siang ini. Yang pertama, kami membawa satu unit alat selam side mount. Alat selam side mount ini fungsinya adalah untuk melaksanakan penyelaman di area sempit. Contohnya adalah di dalam goa ataupun di kapal-kapal yang sudah karam atau kapal yang sudah tenggelam. Ini alat selamnya. Alat selam ini bisa digunakan maksimal dalam kedalaman 40 meter. Oke, selanjutnya kami membawa satu unit underwater kamera. Underwater kamera ini fungsinya adalah untuk mengambil dokumentasi bawah air dalam pelaksanaan penyelaman ataupun dalam pelaksanaan investigasi bawah air. Selanjutnya, yang ketiga, kita membawa robotic operating vehicle underwater. Kita biasa sebut ini adalah drone. Ini adalah alat pertama kita yang diturunkan ketika kita melaksanakan pencarian di bawah air sebelum para penyelam turun ke bawah air. Baik, untuk selanjutnya kami membawa electronic closed circuit rebreather. Ini adalah alat selam elektronik yang kita miliki dalam penyelaman 40 meter dalam kedalaman 40 meter tanpa dekompresi selama 5 jam. Mungkin itu saja peralatan yang kami bawa. Ini semua peralatan kami bawa untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Oke. Apa gimana? Baik Pak, izin Pak, boleh sampaikan kepada pemirsa Polri TV dari alat-alat yang dibawa pada hari ini biasanya digunakan Pak dalam tugas apa saja? Oh baik, ini kita mulai dari ini dilaksanakan, alat-alat ini dibawa ketika kita melaksanakan kegiatan operasi kepolisian dan pelaksanaan pencarian atau SAR yang kita laksanakan. Di Tanjung Priuk, kita memiliki kolam selam di sana untuk melaksanakan pelatihan selam. Ya. Selanjutnya kita pun memiliki kualifikasi instruktur. Polri sendiri sekarang memiliki satu orang instruktur yang dapat mencetak instruktur. Jadi disebutnya sebagai trainer of trainer, master instruktur, seperti itu.
But Korpol Airut, khususnya Polisi Air dalam Rakernis Baharkam dan Korps Brimob Polri tahun 2025, menjadi bukti nyata komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Inovasi teknologi dan kesiapan operasional Polisi Air yang ditampilkan semakin memperkuat posisi Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan laut dan perairan Indonesia. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBP Endro Ariwibowo melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Semidang Aji pada Kamis 15 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka bakti sosial tatap muka bersama masyarakat, serta pemberian arahan kepada personil Polsek Semidang Aji. Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama dari Polres Oku, diantaranya Kabak SDM Polres Oku, Kasat Narkoba Polres Oku, Kasat Binmas Polres Oku, Kasipropam Polres Oku, hadir pula Camat Semidang Aji, Kapolsek Semidang Aji, Ibda Meike Christian Hasri, kemudian hadir pula dan Ramil 040301 Oku, Kepala KUA, kemudian Kepala Desa Sekecamatan Semidang Aji, Babin Kamtipmas, Babinsa, serta para tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Oku. Dalam sambutannya, Kapolsek Semidang Aji, Ibda Meike Christian Hasri, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolres Oku dan rombongan ke wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting dalam mempererat sinergitas antar instansi dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Oku. Sementara itu, Camat Semidang Aji, Diki Tirta Hadi juga menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja Polsek Semidang Aji yang dinilai cepat tanggap dalam menangani persoalan dan musibah di wilayahnya. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang selama ini terjalin antara Forkopimda dengan aparat kepolisian dalam mendukung program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Kapolres Oku menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme anggota kepolisian sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat guna mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Oku. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Oku juga menyerahkan bantuan sosial kepada 5 warga kurang mampu dari beberapa desa di Kecamatan Semidang Aji, antara lain Ibu Esnawati, Bapak Husinto, Bapak Heri, Ibu Sunati, dan Ibu Darmi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan arahan kepada seluruh personel Polsek Semidang Aji, lalu melanjutkan agenda dengan meninjau persiapan perwakilan Kecamatan Semidang Aji dalam lomba ketahanan pangan pekarangan bergizi yang dilaksanakan di Desa Pandandulang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dari tim Humas Polres Ogan Komering Ulu, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Serang, Polda Banten turun gunung melaksanakan kegiatan ronda malam bersama warga. Kegiatan ini sekaligus mendengarkan langsung curhatan dari masyarakat. Kapolres Serang AKBP Condro Sangsongko menghimbau kepada masyarakat untuk hidup rukun, saling menjaga kondisivitas Kamtipmas dengan meningkatkan siskamling dan gotong royong agar silaturahmi terjaga. Kapolres Serang juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak apatis atau cuek dalam hidup bertetangga. Ini pos kamlingnya berfungsi nggak, Pak? Berfungsi. Atau baru difungsikan? Baru difungsikan. Orang salah. Ronda baru difungsikan. Ini pos ronda atau apa, Pak? Tiap hari ada yang jaga nggak? Cuma nggak kalau Nah, itu Pak. Bagaimana kalau kita fungsikan lagi Pak Kades yang jaga di sini tiap hari, Pak? setuju. Jadi saya punya program, Pak, namanya Ngariung Iman, Ngariung Aman. Ya, fungsinya apa? Saya pengen komunikasi langsung dengan masyarakat saya. Saya usahakan tiap hari itu ada 2 titik yang saya temuin, Pak. Salah satunya di hari ini. Saya mau komunikasi juga, barangkali ada keluhan, masukan, saran. Nggak usah sungkan, Pak. Nanti yang masukannya paling bagus tak kasih hadiah. Monggo, biar copot. Belum juga, monggo Pak. Gimana? Ngariung Iman, Ngariung Aman ya. Iya. Jadi pengertiannya apa gitu? Ngariung saya ambil dari bahasa Sunda ya kan Pak. Artinya berkumpul, bersama. Kalau bahasa Pak Kiainya namanya silaturahmi. Intinya itu Pak. Dengan cara berkumpul ini satu memperpanjang umur katanya. Kedua,
menjauhkan dari komunikasi yang tidak baik, menjauhkan dari fitnah, Pak. Kenapa dengan ini kan kita bisa komunikasikan nih. Kira-kira, oh kemarin Bapak yang baju merah itu kayaknya istrinya 3, misalnya ini. Dengan cara gini kan Bapak bisa jelaskan, enggak 3 kok Pak, terus 4. Misalnya gitulah, kira-kira gitulah. Satu, kedua, saya dengan Bapak kan nggak jadi sungkan toh. Kalau gini kan nggak ada namanya Kapolres, nggak ada, semuanya sama kan. Kita duduk sama rata, sama tinggi, cuma snacknya kok nggak ada yang di sana. Ya snacknya dibagi ke sana dulu gitu loh. Ini kuncinya ngariung Pak. Intinya itu Pak ya. Budaya kan budaya ngariung kan sekarang udah jarang lagi orang masyarakat untuk kerja bakti bareng. Jarang kan Pak? Jarang. Pagi-pagi dulu kalau Sabtu Minggu kan pagi-pagi udah kerja bakti tuh, bersihin selokan. Udah mulai jarang lagi Pak. Ngumpul di pos ronda sudah jarang lagi. Hadiahnya. Terima kasih. Apa lagi? Ayo. Nama saya Terima kasih atas pertanyaannya. Belum. Jadi hukum yang tertinggi itu adalah menjaga keselamatan manusia, Pak. Ya, untuk menjaga keselamatan manusia itu harus butuh bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Sesama tetangga jangan cuek, kalau tetangganya rumahnya kosong ya bantu diawasi. Jadi sama-sama lah, kita budaya persatuan kan udah mulai longgar nih, pada sibuk masing-masing. Ayo coba digalakan lagi. Ada anaknya yang tawuran pakai knalpot brong ya diingetin. Jangan enggak Pak. Ya, kira-kira itu ya Pak ya. Cukup ya. Intinya rukun. Pemirsa, berlangsung di ruang terbuka hijau Desa Jatibarang, Kabupaten Indramayu, telah dilaksanakan kegiatan penindakan dengan sasaran pungli atau premanisme, sekaligus menindaklanjut adanya video viral penarikan retribusi dalam bentuk karcis di Pasar Sandang Desa Jatibarang, Indramayu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kompol Eko Susilo, Kabak Ops Polres Indramayu, dan didampingi Kapolsek Jatibarang, Kompol Darli. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Indramayu dan Ramil Jatibarang, Camat Jatibarang, Panit Reskrim Polsek Jatibarang, Kanit Tipikor Polres Indramayu, Kasih Trantip Kecamatan Jatibarang, beserta dengan 60 personel anggota gabungan dari personil Polres Indramayu. Dan Polsek Jatibarang, Kodim, dan Koramil Jatibarang, serta Satpol PP Kabupaten Indramayu. Informasi dari media sosial. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kuwu bahwasanya tidak semuanya benar. Artinya cuma itu dari 30 sepertinya seperti di framingnya begitu luar biasa. Namun demikian hanya sekian saja. Termasuk tadi saya tidak salah menangkap ada yang dianggap lehal barangkali Pak ya. Iya betul. Pertama kaitan dengan pungutan sampah maupun juga linmas ya. Iya. Namun demikian juga tidak dipungkiri ada yang di luar itu. Iya. Nah, tentunya izin Pak Kapolres melalui Pak Kapagop. Ya tentu ini saya percaya betul dan kami mengakui betul ini masyarakat kita semua. Namun demikian tentu dalam rangka penertiban dan tidak mengganggu daripada ekonomi yang sekarang digalakkan bagaimana kerakyatan ini, tentu ingin ada merapikan komunikasi dan menertibkan daripada apa yang tidak dilakukan melalui yang namanya tidak ada regulasinya. Jumlah masyarakat atau kelompok yang diduga melakukan pungutan liar yang terdata adalah sebanyak 21 orang. Selanjutnya diamankan oleh tim Saber Pungli tingkat kabupaten untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut dan pendalam di Posko Saber Inspektorat Kabupaten Indramayu. Operasi ini akan terus dilanjutkan. Polri berkomitmen menjaga wilayah hukum Polres Indramayu tetap aman, bersih dari aksi premanisme, serta mendukung iklim investasi yang sehat. Dengan strategi terpadu dan mendukung masyarakat, operasi ini diharapkan dapat menekan angka kejahatan jalanan dan memberikan rasa aman yang nyata bagi warga Kabupaten Indramayu. Dari Polres Indramayu melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangkaian kegiatan Rakernis Korps Brimob dan Bahar Kampolri tahun 2025 yang diselenggarakan pada Kamis 15 Mei 2025 bertepat di STIK Lemdikal Polri, Jakarta. Korps Pol Airut mendirikan booth pameran dari Polisi Udara yang memamerkan alat material khusus atau alat masus berkapabilitas dalam mendukung operasi udara Polri. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Booth Korpol Airut, khususnya Polisi Udara dalam Rakernis Baharkam dan Korps Brimob Polri tahun 2025, memiliki peran penting sebagai unsur pendukung strategis dalam operasi kepolisian. Kebetulan kita tampilkan ini ambulan udara atau istilah bahasa aslinya helikopter emergency medical service, dan ini digunakan untuk helikopter Polri, ini untuk helikopter
Dopin 365N3 yang punya kita. Juga kita punya ada 4 unit yang satunya lagi untuk Bell 412, duanya untuk NBO 105. Nah, yang NBO 105 kita standby-kan setiap hari di Mako Ditpol Udara. Jadi alat ini jadi untuk kegiatan operasi kepolisian pada saat kemarin kita operasi Pam Ketupat, kita melaksanakan pengamanan apabila ada kecelakaan di jalan tol atau di tempat-tempat tertentu, kita menggunakan helikopter untuk mengevakuasi. Jadi ini juga punya alat-alat yang memang khusus. Jadi istilah kedokteran ini IGD berjalan. Jadi ini ada alat vibrator yang untuk mendeteksi jantung. Jadi semua jantung akan kita dimonitoring di sini, termasuk misalnya ada gagal jantung pun kita kasih shock, kasih aliran listrik supaya jantung itu bergerak lagi, ditambah dengan ventilator, ini alat bantu napas, ini oksigen yang akan diberikan ke pasien sampai terkontrol, dan ini juga memonitoring untuk oksigen yang ada di darah. Ditambah di sini buat infusan yang otomatis, nanti semuanya diatur sama tim medis maupun dari dokter akan berapa cc yang akan diberikan. Termasuk ada di bawah juga, mungkin tidak kelihatan, itu ada vakum, bila ada pasien ada lendir itu kita bisa sedot. Jadi di sini kita siapkan 2 stretcher untuk 2 pasien, terus kalau yang bolko 1 pasien. Nah di sini kita juga semuanya kita siapkan fasilitas untuk pengamanan pada saat terbang. Demikian, Mbak. Baik Pak, mungkin terakhir Pak, apa sih Pak tujuan dari alat-alat ini ditampilkan ke khalayak umum, tepatnya pada hari ini di booth ini Pak? Kenapa kita tampilkan di pameran ini? Kebetulan ini adalah program unggulan dari Baharkam yang untuk kita tetap siaga apabila ada dibutuhkan pada saat kecelakaan di jalan tol maupun di tempat-tempat kebencanaan. Jadi perintah beliau kita menstandbykan ambulan ini untuk evakuasi apabila terjadi di tol, misalnya tidak terjadi stuck, untuk ambulan darat tidak bisa, kita mengevakuasi melalui udara. Melalui alat materia khusus atau Almatsus yang ditampilkan, polisi udara membuktikan komitmennya untuk selalu siaga dalam menjaga keamanan nasional dari udara. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.